Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Arifin dengan NIM 232100032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas algoritma neural network. Oke, langsung saja kita lanjut. Yang pertama ada HEBB. HEBB Rule adalah aturan pembelajaran paling dasar dalam jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia berdasarkan prinsip neuron yang aktif bersamaan akan memperkuat koneksi satu sama lain. Prinsip kerjanya adalah jika sebuah neuron input dan neuron output sama-sama aktif bernilai tinggi secara bersamaan, maka bobot yang menghubungkan mereka diperkuat. Nah, jadi di sini adalah rumus utama HEBB, keterangan bobot dari neuron input ke neuron output. XI input ke neuron, YI output dari neuron, and learning rate atau nilai kecil misal 0,1. Misalkan X 1 input aktif, Y 1 output aktif, N sama dengan 0,1. Bobot awal W sama dengan 0,5. Maka segitiga W 0,1 kali 1 kali 1 sama dengan 0,1. W baru 0,5 tambah 0,1 sama dengan 0,6. Artinya, hubungan input-output diperkuat karena aktif bersamaan. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya ialah sangat sederhana, meniru prinsip biologis alami, cocok untuk asosiasi pola sederhana. Kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan kesalahan prediksi, tidak bisa dipakai untuk klasifikasi kompleks, tidak mampu menangani data negatif atau netral, tidak cocok untuk sistem dengan target output spesifik. Oke, yang nomor 2, perseptron. Perseptron adalah algoritma jaringan saraf tiruan paling sederhana yang dikembangkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Tujuannya adalah mengklarifikasikan input ke dalam dua kelas biner seperti apakah gambar ini kucing atau bukan kucing. Struktur dasar perseptron. Input layar menerima data, misal pixel atau angka. Bobot atau wax. Setiap input dikalikan bobot. Penjumlahan. Semua input dikalikan bobot lalu dijumlahkan. Fungsi aktivasi atau activation function. Biasanya fungsi langkah atau step function untuk menentukan output. Oke, di sini adalah rumus utama perseptron. Bisa dilihat new input Z, fungsi aktivitas output Y, dan nomor 3 update bobot atau jika output salah. Oke, lanjut. Contoh kasus logika AND. X1 0, X2 0, target 0. X1 0, X2 1, target 0. X1 1, X2 0, target 0. X1 1, X2 1, target 1. Perseptron bisa belajar fungsi logika AND karena datanya linear separable atau bisa dipisah dengan garis lurus. Kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya ialah cepat dan sederhana. Yang kedua, cocok untuk data linear separable. Yang ketiga, bisa digunakan untuk klasifikasi biner dasar. Kelemahannya ialah tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear seperti XOR. Yang kedua, hanya bisa klasifikasi dua kelas. Yang ketiga, tidak cocok untuk deep learning. Oke, yang ketiga adalah backpropagation. Backpropagation adalah algoritma yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk menghitung gradient dan fungsi kesalahan terhadap bobot jaringan saraf tiruan.
Algoritma ini berfungsi untuk mempengaruhi bobot jaringan agar dapat meningkatkan akurasi output backpropagation, memungkinkan jaringan saraf untuk belajar dengan lebih efektif melalui proses optimasi yang cepat dan efisien. Rumus utama backpropagation. Algoritma backpropagation memiliki rumus-rumus yang digunakan untuk mengoptimalkan parameter jaringan saraf. Beberapa rumus yang digunakan dalam algoritma backpropagation adalah sebagai berikut. 1. Rumus error. Digunakan untuk menghitung seberapa jauh hasil yang dihasilkan oleh jaringan saraf dan target yang diharapkan. Biasanya digunakan rumus mean squared error atau MSE atau mean absolute error atau MAE. Yang kedua, rumus perubahan bobot digunakan untuk mengupdate bobot dari setiap neuron dalam jaringan saraf. Rumus yang digunakan biasanya adalah rumus yang dikembangkan oleh Rumelhart, Hitton, dan Williams yang dikenal dengan rumus delta rule atau rumus delta backpropagation. Yang ketiga, rumus perubahan bias digunakan untuk mengupdate nilai bias dari setiap neuron dalam jaringan saraf. Rumus yang digunakan mirip dengan rumus perubahan bobot, namun dilakukan pada nilai bias dan neuron tersebut. Yang keempat, rumus aktivasi digunakan untuk menentukan apakah sebuah neuron akan mengirimkan sinyal atau tidak. Biasanya digunakan rumus aktivasi seperti sigmoid, ReLU, dan TENS. Proses backpropagation. Proses backpropagation diawali dengan melakukan feed forward atau perhitungan output dari jaringan saraf dengan menggunakan input yang diberikan. Kemudian, error yang dihasilkan ditentukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan output yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah backpropagation of error yang dilakukan dari lapisan output hingga lapisan input. Pada lapisan output, error ditentukan dengan menghitung selisih antara output yang diharapkan dan output yang dihasilkan. Kemudian, error tersebut dibagi ke lapisan yang sebelumnya dengan menggunakan bobot dari masing-masing neuron. Setelah error ditentukan pada setiap lapisan, bobot dan bias dan masing-masing neuron diperbarui dengan menggunakan gradient descent. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga error yang dihasilkan mencapai nilai minimum yang ditentukan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.